Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Vokasi, Prodi Manajemen Pemasaran kelompok 8 semester 6. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah komunikasi interpersonal dengan dosen pengampu Ibu Citra Purwita, SMMM. Kami dari kelompok 8 terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi definisi komunikasi vertikal dan horizontal. Sebelum kami memasuki pembahasan yang lebih lanjut, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya Nanang Wibawanto dengan nomor induk mahasiswa 20810334063. Yang kedua ada Hermi Indriana Rahayu dengan nomor induk mahasiswa 20810334010. Dan yang ketiga ada Sekar Hayu Widyaningrum dengan nomor induk mahasiswa 20810334033. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai definisi komunikasi vertikal dan horizontal. Menurut Goldhaber tahun 1986, komunikasi organisasi adalah sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang bergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Komunikasi organisasi melibatkan manusia sebagai subjek yang terlibat dalam proses menerima, menafsirkan, dan bertindak atas informasi. Pola komunikasi yang ada dalam organisasi dapat dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu komunikasi vertikal atau ke atas dan ke bawah, dan komunikasi horizontal yaitu setara. Komunikasi vertikal yaitu komunikasi yang terjadi 2 arah antara pimpinan dan bawahan secara timbal balik dalam suatu organisasi dengan menggunakan lambing-lambing yang bermakna dalam rangka mencapai suatu tujuan di dalam organisasi. Komunikasi yang dilakukan secara timbal balik dalam suatu organisasi sangat mempunyai peranan penting, karena bila komunikasi hanya berlangsung satu arah saja dari pimpinan ke bawahnya, roda komunikasi tidak akan berjalan sesuai dengan tugas antara pimpinan dengan bawahan. Agar komunikasi dapat berjalan dengan baik dan lancar, Davis dan John mengemukakan syarat-syarat komunikasi vertikal yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu tetap memperoleh informasi. Maksudnya, agar pimpinan selalu memberikan informasi dengan segera kepada bawahannya, baik secara formal maupun informal apabila ada hal terbaru mengenai pekerjaan. Yang kedua, yaitu rencana komunikasi. Diperlukan pemberitahuan sebelum rencana pertemuan diselenggarakan, dan bawahan akan terus mempersiapkan diri dalam pertemuan untuk membahas pemberian pokok rancangan. Yang ketiga yaitu membina kepercayaan antara pimpinan maupun bawahan. Diharapkan untuk saling mempercayai dengan memberikan respon kepada lawan bicara dan mempercayai bawahan untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak bisa dilakukan setiap harinya. Menurut Ursanto, mengemukakan keuntungan dari komunikasi vertikal secara 2 arah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya kejelasan antara kedua belah pihak sehingga merasa puas. Yang kedua, semua informasi dapat diterima dengan lebih jelas, akurat, dan tepat karena segala sesuatunya dapat dimintakan penjelasan. Yang ketiga, kesalahpahaman dapat diterima. Yang keempat, dapat menimbulkan suasana kerja yang penuh keakraban, kekeluargaan, dan demokratis. Alur-alur komunikasi vertikal ada 2. Yang pertama yaitu komunikasi dari atas ke bawah. Komunikasi dari atas ke bawah diartikan sebagai komunikasi dari pimpinan kepada karyawan. Komunikasi dari atasan ke bawahan sering juga disebut dengan komunikasi ke bawah dalam sebuah organisasi, yang berarti informasi mengalir dari jabatan yang lebih berotoritas lebih tinggi atau pimpinan kepada mereka yang berotoritas lebih rendah atau bawahan. Menurut Card and Kahn ada 5 jenis komunikasi yang bisa dikomunikasikan dari atasan kepada bawahan. Yang pertama yaitu informasi mengenai bagaimana melaksanakan pekerjaan. Yang kedua, informasi mengenai dasar pemikiran untuk melakukan pekerjaan. Yang ketiga, informasi mengenai kebijakan dan praktik-praktik organisasi. Yang keempat, informasi mengenai kinerja pegawai. Yang kelima, informasi untuk mengembangkan rasa memiliki tugas.
Komunikasi dari atas ke bawah dapat diklasifikasikan atas 5 tipe, yaitu yang pertama, instruksi atau perintah. Instruksi merupakan hal yang sering dilakukan dalam konteks komunikasi dari atasan kepada bawahan. Instruksi ini dapat dilaksanakan baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua yaitu briefing atau pengarahan. Briefing adalah penjelasan secara singkat atau pertemuan untuk memberikan penerangan secara ringkas, biasanya dilakukan oleh pimpinan kepada para karyawan untuk menerima penjelasan mengenai suatu hal, situasi, atau peraturan tertentu yang seharusnya dilakukan. Pengarahan dilakukan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas sesuai dengan tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu pemberian informasi tentang kebijakan-kebijakan perusahaan. Pemberian informasi orientasinya adalah untuk perusahaan, misalnya tentang aturan organisasi, aplikasi organisasi, prosedur, sejarah organisasi, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan penyebarluasan informasi. Keempat yaitu melakukan teguran. Untuk keberhasilan suatu organisasi, seorang pemimpin berhak dan harus mampu melaksanakan teguran-teguran pada tingkatan lebih rendah atau bawahan yang lalai dalam menjalankan tugas atau instruksi, baik secara lisan maupun tertulis. Yang kelima yaitu penanaman ideologi. Penanaman ideologi pimpinan perusahaan terhadap bawahannya tentunya merupakan penanaman ideologi yang sesuai dan telah disepakati pihak perusahaan, sehingga akan menumbuhkan adanya tingkat semangat kerja terhadap organisasi. Dan yang keenam yaitu memberikan penghargaan. Memberikan penghargaan dapat dilakukan pada peristiwa penting. Dalam hal ini pemimpin perusahaan dapat memberikan penghargaan bagi karyawan yang berprestasi. Pemberian penghargaan ini biasanya dimaksudkan untuk memberikan insentif, motivasi, atau dorongan-dorongan agar karyawan dapat bekerja dengan giat sesuai dengan instruksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi ke bawah menurut Parni yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu keterbukaan, yang kedua kepercayaan, yang ketiga pesan yang berlebihan, yang keempat timing atau ketepatan waktu, dan yang kelima yaitu penyaringan. Dari bagian ini kita bisa ambil contoh PT Telekomunikasi Indonesia pada divisi Enterprise Service. Ada struktur paling atas adalah manajer dan di bawah manajer ada account manager. Nah, karena divisi Enterprise Service ini memiliki target pasar yaitu perusahaan besar, universitas, rumah sakit, airport, dan stasiun, sehingga dengan itu manajer akan membagikan pelanggan kepada setiap account manager. Misalnya, account manager A akan mendapatkan bagian pelanggan universitas seperti UNY, UMY, UN Veteran, UIN, dan lain sebagainya. Sehingga keluhan dan apa yang dibutuhkan konsumen akan ditangani oleh account manager A tersebut. Komunikasi dari bawah ke atas. Tujuan dari komunikasi ini adalah untuk memberikan tanggapan akan kebijakan, memberikan saran, dan mengajukan pertanyaan. Yulianita berpendapat komunikasi dari atas ke bawah atau upward communication adalah mengutamakan feedback dari bawahan yang berkaitan dengan permohonan dan tindakan atau perilaku pimpinan. Umumnya, pernyataan seseorang bawahan adalah berkaitan dengan apa yang dipikirkan dan yang diinginkan atasannya untuk selalu didengarkan bawahan, walaupun pesan dari atasan tersebut seringkali bertentangan dengan kenyataan yang diobservasi atau dipersepsi bawahan. Komunikasi ke bawah dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, laporan hasil kerja. Laporan hasil kerja dapat disampaikan oleh seseorang pada bagian tertentu kepada atasannya yang berwenang. Laporan kerja ini dalam bentuk tulisan maupun lisan. Secara lisan dilakukan dengan tatap muka dalam sebuah rapat, sedangkan secara tulisan dapat ditulis di catatan atau memo. Yang kedua, memberikan saran. Untuk suksesnya suatu perusahaan, maka saran-saran yang diajukan pihak bawahan juga harus menjadi pertimbangan seseorang pimpinan, khususnya bagi pemutus kebijakan organisasi yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, memberikan pendapat. Pendapat karyawan atau bawahan baik yang bersifat positif, yang bersifat negatif harus dapat disampaikan dari bawahan ke atasan walaupun pendapat tersebut negatif. Seorang pimpinan menerima dengan baik dan menjadi
pemikiran untuk suatu kebijaksanaan perusahaan pada tahap berikutnya. Yang keempat, usulan anggaran biaya. Usulan anggaran yang dibuat bawahan umumnya adalah anggaran yang diminta guna terlaksananya suatu pekerjaan yang memerlukan anggaran. Menurut Pace dan Farhan, bahwa isi komunikasi ke atas harus mengandung informasi tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memberitahukan apa yang akan dikerjakan bawahan, pekerjaan mereka, prestasi, kemajuan, dan rencana-rencana untuk waktu mendatang. Yang kedua, menjelaskan persoalan-persoalan kerja yang belum dipecahkan bawahan yang mungkin memerlukan beberapa macam bantuan. Yang ketiga, memberikan saran atau gagasan untuk perbaikan unit-unit mereka atau organisasi sebagai suatu keseluruhan. Yang keempat, mengungkapkan bagaimana pikiran dan perasaan bawahan tentang pekerjaan mereka, rekan kerja mereka, dan organisasi. Berdasarkan bagan ini, kita bisa ambil contoh yaitu di PT Telekomunikasi Indonesia Divisi Enterprise Service ketika manajer melakukan pembagian pelanggan kepada account manager tersebut akan memberikan respon atau feedback apakah dapat menerima pembagian pelanggan tersebut atau mungkin akan melakukan customer switching kepada account manager lainnya. Komunikasi horizontal merupakan suatu proses komunikasi yang terjadi secara mendatar. Mendatar yang dimaksud dalam hal ini adalah proses komunikasi berjalan antar anggota organisasi atau kelompok yang memiliki jabatan atau strata sosial yang sejajar. Tujuan proses komunikasi horizontal ini dalam sebuah organisasi dan kelompok dalam masyarakat adalah: yang pertama, melancarkan proses interaksi antar rekan sejawat, terutama yang satu kedudukan dan satu jabatan. Kedua, meminimalisir adanya permasalahan dan konflik horizontal yang berpotensi untuk muncul. Ketiga, meningkatkan dukungan dan dorongan terhadap satu sama lain dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Keempat, meningkatkan hubungan dan kedekatan emosional antar anggota organisasi dan kelompok. Ciri-ciri yang bisa menggambarkan apa itu komunikasi horizontal adalah: 1. Proses komunikasi yang terjadi antar individu yang memiliki kedudukan atau jabatan yang sama dalam sebuah organisasi. 2. Kondisi dan suasana yang terbangun dari proses komunikasi horizontal ini cenderung santai dan tidak formal. 3. Proses komunikasi bisa dilakukan dengan tatap muka secara langsung ataupun melalui perantara beberapa media komunikasi lain. 4. Seringkali disebut dengan jenis komunikasi biasa karena tidak terlalu terikat dengan berbagai aturan dan ketentuan. 5. Penggunaan bahasanya bebas sesuai dengan kesepakatan antar individu yang bersangkutan. Kelebihan dari komunikasi horizontal: 1. Meningkatkan jalinan kedekatan dan hubungan antar anggota organisasi dan anggota kelompok, terutama yang berkedudukan sama dan memiliki jabatan yang sama. 2. Meningkatkan interaksi antar anggota organisasi. 3. Meminimalisir berbagai potensi yang timbul dari munculnya permasalahan dan konflik sosial lainnya bersifat horizontal atau terjadi antar anggota. 4. Meningkatkan upaya pemberian dukungan serta motivasi antar satu dengan lainnya. 5. Menghindari adanya hambatan dalam berkomunikasi seperti adanya kesalahpahaman dan lain sebagainya. 6. Informasi yang ada bisa tersampaikan secara efektif antar anggota. Kekurangan dari komunikasi horizontal: 1. Bisa mengakibatkan kesalahpahaman apabila informasi yang disampaikan kurang tepat. 2. Bisa berpotensi menimbulkan berbagai perdebatan dan adu pendapat yang bisa lama berkembang menjadi sebuah konflik atau permasalahan yang berkepanjangan. 3. Apabila pola komunikasi tidak berjalan seperti yang seharusnya, bisa menimbulkan masalah. 4. Munculnya kubu-kubu dalam sebuah organisasi. 5. Adanya dorongan yang muncul karena timbulnya kubu-kubu dalam suatu organisasi akibat komunikasi horizontal ini. Setiap pengaturan bisnis modern membutuhkan struktur organisasi untuk mengembangkan dan menerapkan komunikasi yang efektif. Aliran informasi yang diatur antara berbagai posisi struktural dalam organisasi membantu perusahaan mengatasi tantangan seperti perbedaan bahasa, hubungan yang tidak sehat, dan proses bisnis yang tidak efisien. Proses komunikasi berbeda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya.
Namun, mode komunikasi vertikal dan horizontal merupakan bagian integral dari setiap pendirian untuk kelancaran operasi dan produktivitas perusahaan secara keseluruhan.